Respect and honorable belongs to Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Bacarahil LC.MA. Sohib al-Fadilah Al-Ustadz Dr. Saddam Hussein LC.MA. Respect and honor belongs to Ustadz Baginda Hasan Fahriansyah SAG, the Headmaster of Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura Senior High School. Sohib al-Karomah Al-Ustadz Faisal Abdurrahim MPD, Mudirul Madrasatil Mutawassitotil Irsyad Tinjarun Samin Martapura. Respect and honor belongs to Ustadz Mukhlis Berido, the leader of Student Affairs Department. Wa jami'at tullabil hadirin al-ahibba. And to all of our loyal viewers and listeners of the Radio Gema Madinah, we warmly welcome you all to our event, the Inauguration Public Service Training 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil jibalil mursah, fiha ayatun bayyinatun lil ummah, walladhi an'amana al-huda ala nuril khidmah, bijalalihi yahulul layla wan nahara, wa rubba amilil khairi fi naf'ihi israra. Fahawwalallahu sakima masrura wa hawwala a'malad dunya fil akhirati surura. May salawat and salutation be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the seal of the Prophet and the messenger of mercy to all mankind in this world. May Allah bless his noble family, his companions, and all who have followed his guidance till the day of judgment. Samihna qara'i sayal jalsah linukriakum maratibal barnamaj munaddamatan fi tartibi. First agenda, opening. Al-barnamaju tsani tilawatu ba'di ayatil Qur'anil Karim. Third agenda, introducing the Public Service Training Participant 2025. Al-barnamaju rabi ilqa'ul kalimati min mudiril madrasati tsanawiyatil irsyad Tinjarun Samin Martapura. Fifth agenda, greeting by a headmaster of Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura Junior High School and as a public service training supervisor. Al-barnamaju sadis ilqa'ul kalimati min mudirit tarbiyatil irsyad Tinjarun Samin Martapura ma'a tadashini wa tawdi'il mushtarikina fi tadribi khidmatil mujtama. Seventh agenda, closing. Move to the next agenda, the opening. Let's open this event with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yaliha tilawatu ba'di ayatil Qur'anil Karim indakina Ahmad Ridwan Afif al-waqtu iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Move to the next agenda. Introducing the Public Service Training Participant 2025. Masjid Tarbiyatul Aulad Batu Licin. Muhammad Farhan as leader. Rizky Atoillah. Abdul Rafiq. Ali Azhar. Muhammad Aksan Dinajat. Masjid Syarifah Solihah Martapura. Muhammad Wira Ghazali as leader. Rofis Wahyu Sulistiono. Bagas Dwi Rizki. Farhan Guntur Saputra. Muhammad Rafi. Muhammad Rizky Hamzah. Ahmad Haikal. Muhammad Ihsan Nur Ilmi. Masjid Al-Kausar Rantau. Muhammad Nur Ihsan Karoisil Firqah. Muhammad Rafa Al-Katiri. Akmal Ibrahim Ash'ari. TPA Kandangan. Ridho Saputra Karoisil Firqah. Azril Muhammad Zira Febrian. Musola Tajnur Angsana. Nasih Ulwan Ar-Rafiqi as leader. Muhammad Sufyan Amin. Musola Hajjah Fatimah Samhah, Kota Baru. Haris Firdaus Karoisil Firqah. Muhammad Zaki Mubarak. Muhammad Raja Putra Jayadi. Ali Zain Muttaqin. Hasya Meka Irfani. Musola Ar-Rahman Tanjung. Muhammad Fayyaz Aldias Karoisil Firqah. Muhammad Akbar Saputra. Musola Alhamdu Satui. Maftuh Fauzan Syafiq as leader. Rafi Pratama Hafid. Akmal Syafna Fatahillah. Muhammad Dafa Abdurrahman. Faisal. Musola Imam An-Nawawi Balangan. Muhammad Nabil Yusuf Al-Ghazali as a leader. Muhammad Sajid Al-Munawar. Muhammad Fatir Rizki Abdad. Musola Fastabikul Khairat Pagatan. Muhammad Fatih Naufal Labib as a leader. Adam Israfun. Walladhi yaliha ilqaul kalimati min mudiril madrasatis sanawiyatil irsyad Tinjaron Samin Martapura Al-Ustadz Baginda Hasan Fahriansyah SAG. Al-waktu iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mudir Tarbiyah Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, yang semoga dimuliakan oleh Allah, Kepala Madrasah Tsanawiyah selaku penanggung jawab kegiatan ini, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala para santri Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, terutama santri kelas 12 yang insyaallah taala pada tanggal 16 nanti akan terjun ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perdana khidmah atau bakti masyarakat. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Ini adalah pertama kali program ini kita laksanakan, dan Ustaz sering sekali bilang bahwa kelas 12 itu banyak sekali jadi angkatan yang pertama kali memulai program-program yang ada di MA secara khusus. Maka kalau ini kita manfaatkan dengan baik, kemudian menjadi sesuatu yang diikuti oleh adik-adik kelas, maka tentu akan ada pahala yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, khususnya untuk santri kelas 12. Oleh karena itu, pesan pertama Ustadz di sambutan kali ini adalah mari kita ikhlaskan niat dalam melaksanakan kegiatan yang banyak sekali manfaatnya ini, ya. Perbaiki niat kita, jadikan kegiatan ini sebagai salah satu sarana ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, kelas 12 secara khusus, masjid-masjid atau musola-musola yang akan antum datangi ini bisa dikatakan punya hubungan baik dengan lembaga kita. Banyak asatidzah yang berdakwah di sana, ya, sehingga terjalinlah hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik. Nah, tugas antum selama 10 hari mendatang 16 sampai 26 Maret adalah melanjutkan dan menyempurnakan hubungan tersebut, ya. Kalau antum nanti sudah tiba di sana, antum akan lihat bahwasanya kita yang ada di sini harus lebih banyak bersyukur karena beruntung kegiatan keagamaan di sini itu banyak dan terfasilitasi dengan baik. Berbeda dengan beberapa tempat yang akan antum datangi, ya. Tadi saya lihat ada yang ke Kandangan juga, ya, TPA di Kandangan yang dibina oleh Ustadz Soleh hafizahullah. Itu tempat yang juga baru. Mungkin secara khusus Ustadz bicara untuk mengambil contoh yang di Kandangan, ya. Kandangan itu merindukan sekali ada kegiatan keagamaan yang aktif, ya. Karena banyak sekali kendala dakwah di sana, ya, sehingga pembangunan masjid tertunda dan lain sebagainya, ya. Padahal antusiasme masyarakat di sana, khususnya jamaah yang sudah ngaji, itu antusiasmenya besar. Mereka rindu ada tahsin Al-Quran, mereka rindu ada pengajian, mengkaji sebuah kitab meskipun kitab yang kecil, kutayib, ya,
Tapi setidaknya itu hal yang mereka rindukan. Ya, nah maka ini kesempatan buat antum secara khusus untuk mengobati rindu tersebut. Ya, karena dengan itulah siapa tahu terucap doa-doa kebaikan dari lisan-lisan mereka, doa-doa tulus yang kita tidak pernah tahu ternyata manfaatnya terasa di masa mendatang. Ya, maka Ustadz berpesan, ini program yang sangat amat banyak manfaatnya, ladang pahala juga, sekaligus menjadi sarana untuk menjalin hubungan silaturahim, hubungan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah dengan masyarakat, khususnya yang sudah sebelumnya punya hubungan dengan lembaga kita. Ya. Dan yang terakhir pesan dari Ustadz ya adalah karena ini lembaga milik orang lain, tentu mereka punya kebijakan, tentu mereka punya peraturan yang suka atau tidak mau kita harus mengikutinya. Ya. Kita harus belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat kita berada. Ya. Kalau di Ma'had kita mungkin punya kuasa, ya. Tapi di tempat lain maka kita harus siap beradaptasi. Ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak serak dengan kita, maka cobalah untuk bersabar di atasnya, beradaptasi dengan baik. Karena sekali lagi manfaat dari kegiatan seperti ini biasanya tidak langsung dirasakan seketika. Bisa jadi setahun kemudian, 5 tahun kemudian, bahkan baru antum merasakan setelah nanti berkeluarga misalnya. Ya, yang jelas cepat atau lambat manfaat itu ada. Oleh karenanya, mari maksimalkan sebaik mungkin kegiatan ini. Ustadz di sini mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh kegiatan yang akan antum laksanakan selama di sana. Ini yang bisa Ustadz sampaikan. Salah khilaf Ustadz mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second following greeting for the Public Serve Training 2025 this evening will be delivered by the headmaster of Al Irsyad Tengaran 8 Martapura Junior High School and as a public serve training supervisor, Ustadz Faisal Abdurrahim MPD. The time's yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang kami hormati Mudi Tarbiyah Ustadz Haikal hafizahullah dan juga Ustadz Baginda dan seluruh santri-santri Ma'had Al Irsyad Tengaran 8 Martapura dan yang berbahagia santri-santri yang akan melaksanakan PKM perdana. Ya, taib di sini tidak banyak yang ingin Ustaz sampaikan. Pertama-tama Ustaz ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Ya, dan alhamdulillah tanpa didampingi bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Dan perlu ana ingin melaporkan kepada mudir, kepada Ustaz Baginda maupun Ustadz Haikal, alhamdulillah ini merupakan kegiatan perdana dan sebenarnya kegiatan PKM ini awal mulanya direncanakan tahun kemarin, ya, yang kakak kelas antum sekarang jadi musrif, cuma karena berbagai kendala dan lain sebagainya, alhamdulillah yang beruntung adalah angkatan yang sekarang. Dan tentunya saya sudah banyak memberikan beberapa kulaimat tentang kegiatan ini. Pesan saya terhadap antum semua, jalankan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan, amanah dan tanggung jawab. Dan satu kata yang ingin Ustaz sampaikan adalah antum kesana bukan untuk dilayani, tapi antumlah yang melayani mereka. Paham dong? Ya, ini harus dipegang baik-baik.
Bukan antum yang dilayani, tapi mereka yang bukan antum yang dilayani oleh mereka, tapi antumlah yang melayani mereka dengan sebaik mungkin, dan mereka menunggu kehadiran antum. Ya, mereka menunggu kehadiran antum, masa bakti antum, masa pengabdian antum, dan mereka ketika Ustadz menyampaikan ada keinginan kegiatan PKM seperti ini, mereka mengucapkan alhamdulillah. Ya, mereka mengucapkan alhamdulillah dengan kedatangan antum semua bisa meringankan beban mereka. Jadi antum jangan datang ke sana membawa beban, tetapi meringankan beban mereka. Dan Ustadz, santri-santri kita ini, para santri PKM, itu sudah ana beri briefing dan pelatihan dalam persiapan menuju ke tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah atas seizin Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan siap terjun di lapangan, Ustaz. Ya, siap semuanya ya. Taib. Ini yang bisa Ustaz sampaikan, tidak banyak ya, karena sudah semua Ustaz sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذي يليها إلقاء الكلمات من مدير التربية الإرشاد تنجار ثامن مرتاپورا مع تدشين وتوديع المشتركين في تدريب خدمة المجتمع الأستاذ محمد هيكل علي بشرahil LCMA. الوقت إياه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani talaba rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita diperkumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang bercahaya. Kalau seandainya lampu ini dimatikan, cukup wajah antum ini menerangi ya masjid kita ini. Dan saya lihat ada wajah kegembiraan yang luar biasa, khususnya para kakak-kakak kelas yang siap berjihad, yang siap berjuang di medan dakwah. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu itu sifatnya teori, belajar di kelas, ngapal, nyetor hafalan dan semisalnya. Itu ilmu yang sifatnya teori. Yang kedua, ada ilmu itu sifatnya praktek. Ilmu itu yang masuk ke realita, yang ada realnya. Dan ini ilmu yang semacam ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali kita terjun langsung di masyarakat. Antum belajar akidah, kadang yang antum pelajari di permasalahan akidah tersebut secara teori itu antum tidak dapatkan, tapi pas di masyarakat antum ketemu, bisa antum oh ini dulu yang diajari ustadz, kesyirikan semacam ini antum lihat langsung di masyarakat. Antum ketika belajar dakwah menghadapi orang yang pembabal, keras kepala, mendakwahi bagaimana cara hikmah, kadang antum tidak dapatkan di pondok pesantren. Ketika di luar antum berhadapan dengan orang tersebut, antum praktikkan ilmu tersebut. Maka subhanallah, praktek ini dari sebuah ilmu itu sangat luar biasa. Dan orang itu tidak akan mungkin ilmu dia sempurna sampai dia mengamalkan dengan ilmunya. Di antara bentuk pengamalan ilmu itu kita terjun langsung di medan dakwah. Kita menghadapi masyarakat. Kalau di sini yang dihadapi cuma santri-santri. Kalau di sini cuma dihadapi apa? Cemen-cemen semuanya. Tapi kalau di luar sana antum akan berhadapan dengan preman. Ustaz, ya, siapa caranya main judi ini halal jinya? Nah, harus dijawab itu. Ustaz, ya, bermusik itu halal aja kalau sambilnya bawa pisau sepetik. Ya, antum harus siap dengan tantangan-tantangan dakwah. Ya, antum akan hadapi ini.
harus dipraktikkan ilmu tersebut. Maka subhanallah, ketika kita praktikkan ilmu tersebut akan kita dapatkan faedah yang luar biasa yang tidak didapatkan di kelas. Dan inilah yang disebut oleh istilah sebagian orang ilmu laduni. Ya, ilmu yang dapat di perjalanan. Ketika antum berdakwah, antum dapatkan ilmu tersebut, dan ini sangat mahal. Antum beli dengan uang tidak bisa. Ilmu yang semacam ini, praktek dakwah ini sangat mahal. Ini tidak ada di kelas, tidak ada. Ilmu yang semacam ini praktek keluar tidak ada di kelas. Antum datangkan ahli mengajarkan ilmu ini tidak bisa, karena ilmu ini harus terjun di lapangan, dan ini sangat mahal. Makanya Anda lihat itu orang-orang Cina disengaja kirim anaknya ke Cina. Anda lihat Cina yang kaya di Indonesia ini, sengaja mereka kirim anak-anaknya ke Cina sana. Untuk apa? Jadi pedagang, ikut bekerja dengan orang-orang, tidak mau digaji. Mereka tidak mau digaji, kerja di mall, kerja di restoran, kerja di hotel, nggak usah digaji kata mereka. Yang penting saya boleh bekerja. Tujuannya apa? Mencuri ilmu, mencuri sistem, mencuri manajemen. Oh, cara bikin restoran kayak gini. Dia kuasai. Balik dia belajar 2 tahun, balik di Indonesia dia tidak butuh kuliah, balik di Indonesia dia buka restoran yang sama. Dia balik. Kenapa? Karena di perkuliahan tidak didapatkan, di bangku sekolah tidak didapatkan ilmu ini. Ilmu ini didapatkan dengan praktik. Sama seperti itu ilmu dakwah. Antum pengen jadi dai, pengen jadi ustadz, harus praktek. Bukan di dalam kelas catat saja. Itu salah satu ilmu. Tapi ilmu itu ada pasangannya, yaitu dipraktikkan dan diamalkan. Dan ini bagian dari pengalaman ilmu. Dan nasihat ustadz, ketika antum berada di tempat yang akan dikirim sana, dan insya Allah kita dikirim ini nggak ada yang paling jauh ya, nggak ada yang dikirim ke Irian, nggak ada, kecuali pengabdian nanti mungkin ya. Di Irian nanti siapa nanti dikirim ke Irian ya, ke Papua sana menghadapi ya, kayaknya Haikal siap nih ke Papua nih. Faisal juga siap nih, Taib. Maka ini alhamdulillah masih di Kalimantan Selatan semua. Jadi insya Allah tempatnya terjangkau. Dan nasihat Ustaz, pertama ikhlaskan niat. Yang kedua ihtisabul ajr, harap pahala. Tentunya tempat di sana berbeda dengan tempat kita di sini. Di situ butuh perjuangan. Mungkin antum nanti meneteskan air mata, ya Allah Ustaz Faisal tega barang yang belum di sini. Mungkin antum akan meneteskan air mata, bersabar. Ini perjuangan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga ini Ustaz yang minta, tampakkan akhlak yang baik. Jadikan suri teladan, jadikan qudwah, sehingga orang melihat di sana subhanallah. Anak-anak baka ini luar biasa. Kalau saya punya anak perempuan, niscaya akan saya nikahkan dengan dia. Harus seperti itu. Ya harus ya sampai membekas. Ini nasihat Ustaz, harus berkeberadaan kita memberikan manfaat. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, kata Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Allah menjadikan aku penuh berkah di mana saja aku berada. Anda harus memberikan manfaat dan harus membekas. Ya, Anda meninggalkan tempat tersebut, orang pun merasa kehilangan ketika Anda tidak ada. Jangan sampai orang berdoa, gue apa buliknya bagiannya nenek. Jangan sampai orang mendoakan Anda cepat pergi, tapi orang merasa kehilangan ketika Anda pergi dari tempat tersebut. Dan ini harus tunjukkan demikian. Praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita ajarkan di sini. Ustaz, ulun nih kada paham, ulun bisa faraid, kada apa-apa ajari faraid, kada masalah. Ajari khunsa muskil, kada masalah. Ajari kada masalah. Ya, praktekkan ilmu tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dan Ustaz doakan mudah-mudahan kalian di sana menjadi penuh berkah, bisa mengamalkan ilmunya, dan kalian di sana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah, dan dakwah kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As we conclude today's event, we would like to apologize if there's any mistake that might occur during the event. We sincerely hope that today's experience has been enjoyable for all of us. Thank you for your understanding and support throughout the day. Ana prayogo di antara Ra'isul Jalsatil Arabiyah. I am Atif Abdullah as English Master of Ceremony,
and keep smile on your face. And don't forget us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan berakhirnya acara ini, dengan ini kami melepas ya semua santri anak kelas 12 untuk terjun di tempat-tempat yang telah ditentukan. Maka dengan ini secara resmi kami melepas kepergian antum ya selama 10 hari di tempat yang telah ditentukan, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh kita semua. Dengan ini bismillah saya resmikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.